Terima kasih. Komentar saya terhadap gugatan Menteri Pertanian Bapak Andi Amran Sulaiman ya terhadap majalah Tempo. Saya sudah melalui tahapan awal, yaitu melalui Dewan Pers, dan nampaknya di sana tidak ada suatu kesepahaman. Kemudian dia naik ke tingkat berikutnya, yaitu ke pengadilan Jakarta Selatan. Saya menyadari Indonesia sebagai negara hukum, yaitu Undang-Undang Dasar 45 Pasal 1 Ayat 3, Indonesia sebagai negara hukum. Akan tetapi dalam pandangan saya sebagai seorang jurnalis, hukum itu harus punya makna. Tidak semata-mata karena Indonesia sebagai negara hukum, semua jalan kepada hukum, tetapi hukum itu tidak punya roh. Hukum itu punya roh dan punya makna. Apa maksudnya? Maksudnya adalah hakim nanti akan memutuskan terhadap perkara itu, karena ini sebagai negara hukum, itu hakim harus mempunyai keyakinan apakah manfaat dan mudarat terhadap putusannya itu bisa menimbulkan kebaikan kepada publik atau justru menimbulkan ketakutan. Ini hakim harus memberikan pandangan atau analisis putusan yang akan disampaikan nanti itu. Kemudian kalau misalnya seorang hakim memutus merugikan pers, katakanlah begitu, itu mungkin akan menjadi presiden buruk kepada profesi wartawan yang selama ini sebagai watchdog atau anjing menggonggong. Dalam literasi saya, sejak zaman Belanda, itu yang namanya penjajah itu hampir tidak memusuhi pada wartawan. Kalau dia memusuhi sebagai seorang politisi, seorang politikan politik, itu iya. Tapi sebagai seorang wartawan, itu hampir-hampir dia tidak dimusuhi secara secara kayak lawan politik, bukan. Makanya tidak ditemukan seorang hakim di zaman Belanda dulu atau zaman kolonial itu yang menghukum wartawan sampai puluhan tahun atau bisa sampai miliaran rupiah. Nggak ada. Jadi andaikan ini nanti katakanlah ada hakim yang memutus sangat berat, itu mungkin akan jadi presiden yang tidak baik terhadap profesi wartawan. Karena apa? Karena dampaknya ini akan menjadi persoalan. Nah, pertanyaan adalah bagaimana kalau membuat beritanya itu salah, kan gitu. Oleh karena itu, berita salah inilah yang barangkali kita juga harus mawas diri sebagai seorang wartawan, karena dalam kode etik itu, 11 pasal kode etik itu, poin 3 antara lain adalah harus menguji data-data yang disampaikan itu. Apakah data yang disampaikan oleh majalah Tempo misalnya, atau koran lain atau apapun, itu sudah diuji belum? Tapi kalau belum diuji, nah itu memang dalam pandangan saya adalah kecerobohan dari seorang redaktur atau yang lain. Tapi kalau memang sudah benar, ya mestinya di Dewan Pers itu sudah selesai. Adapun hak sebagai wartawan, misalnya sudah minta maaf, lalu kemudian memberikan hak jawab, itu sudah dilakukan atau belum. Kalau sudah selesai, pertanyaannya adalah kalau sudah minta maaf, memberikan hak jawab, masih juga ke ranah pengadilan karena mentang-mentang Indonesia sebagai negara hukum, itu dalam pandangan saya, akhirnya saya harus mengalamatkan kepada semua pihak, utamanya kepada hakim, berilah hukum itu roh atau makna yang dapat memberikan kemanfaatan kepada masyarakat yang lebih luas, bahwa putusan nanti itu
akan banyak manfaat dan mudaratnya itu hakim harus bisa menganalisis sebelum kasus itu dibahas, atau sebelum putusan itu dia ketok di dalam meja persidangan. Saya kira begitu, Mam, komentar saya. Apakah ini merupakan pembungkaman? Saya kira saya tidak mengatakan setuju pembungkaman ya, tapi saya juga tidak sepenuhnya menolak asumsi itu. Jadi saya katakan bahwa semua orang harus mentaati proses hukum dan kode etik. Kalau seorang wartawan yang sudah menulis sesuai dengan kode etik, kalau wartawan sudah menulis satu fakta yang salah disampaikan salah, yang kurang baik harus diperbaiki. Kalau sudah baik nggak perlulah dia sampaikan. Wartawan tuh menyampaikannya yang kurang baik atau yang jelek aja disampaikan. Nah itu kalau itu ditegur atau itu dikasih sanksi, itu pembungkaman. Oleh karena itu dalam pandangan saya adalah pembungkaman itu kan apabila itu barang benar terus kemudian diberikan sanksi atau masuk dalam penggugatan, itu pembungkaman. Nah, namun demikian sekali lagi Imam, Dewan Pers harus difungsikan karena Dewan Pers sebagai penjaga gawang juga bagian demokrasi. Pers adalah pilar demokrasi keempat, dan Dewan Pers menjaga betul tentang bagaimana kehidupan para wartawan, kehidupan profesi wartawan itu juga bisa dibingkai atau dituntun atau dijaga oleh Dewan Pers. Oleh karena itu Dewan Pers mempunyai fungsi dan tugas, salah satu di antara adalah meningkatkan kapasitas sebagai seorang wartawan. Jadi salah satu tugas Dewan Pers juga ini, jangan sampai para wartawan menulisnya adalah tidak standar, dan juga jangan sampai pihak kekuasaan atau orang yang merasa kuat semena-mena kepada misalnya kepada wartawan atau kelompok-kelompok ormas yang lain. Nah, mengapa? Karena wartawan tidak mempunyai kekuatan yang sama seperti misalnya seorang polisi, tentara, atau mungkin yang lain. Tidak punya kekuatan itu. Senjata mereka adalah yang mengontrol. Nah, mengontrol itu harus dijamin. Makanya Undang-Undang 45 menjamin hak untuk bersuara. Jadi hak tertinggi ini harus dilindungi. Siapa yang melindungi? Kita bersama. Jadi masyarakat umum, publik, para pejabat, atau hal-hal lain. Nah, Dewan Pers adalah garda terdepan untuk ikut membantu menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi seperti yang kita bahas di depan tadi itu. Begitu.